kita berarti yang Nabi terakhir begini Bang. Nabi terakhir itu Bang ya. Iya begini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Mentok di Ibrahim, wala ali Sayyidina Ibrahim. Kenapa hanya mentok dari Ibrahim? Karena dari Ibrahim ke atas ini kita semua yakin nabi-nabi. Dan ketika mentok di Ibrahim, disinilah terjadi cabang tiga. Kristen percaya Ibrahim, Yahudi percaya Ibrahim, Islam percaya Ibrahim. Jadi kalau kita sudah bersalawat sampai kepada Nabi Ibrahim, berarti semua kena itu kan. Karena Nabi Ibrahim ini kan ada tiga. Yahudi percaya, Kristen percaya, Islam pun percaya. Cuman siapa yang memuliakan? Kalau di Kristen para nabi terdahulu berbuat dosa semua. Kalau di Islam tidak, dimuliakan. Begitu. Contohnya Yesus itu Bang. Nah ini Abang Mosak saya mau tanya kejujuran dari Abang ini ya. Yesus itu, sabar ya Abang ya, saya mau tanya, Yesus itu patut dimuliakan atau dihinakan menurut Abang nih? Patut untuk disembah Bang. Bukan disembah, patut dimuliakan atau dihinakan? Dimuliakan lah Bang. Dimuliakan. Di kisah para rasul 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab terkutuklah orang-orang yang digantung pada tiang salib. Saya mau tanya sama Abang, siapa nama orang yang terkutuk di kayu salib? Namanya siapa itu? Orang-orang berdosa, orang-orang yang terkutuk. Yang bergelar Kristus yang tergantung di kayu salib itu terkutuk, siapa itu? Yang disalib itu. Susah kan bilang kan? Padahal Abang sudah tahu itu Yesus. Nah itu. Yesus, ya. Nah itu. Apakah kutuk itu hal yang mulia atau hal yang hina? Jujur. Karena pengorbanannya dia jadi mulia Bang. Tidak ada. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia, bukan engkau salibkan dia. Tapi bukan kami salibkan Bang, orang inilah orang Romawi. Oke, Abang menikmati hasilnya tidak? Jujur. Hasil keselamatan yang diberikan iya. Nah itu berarti apa bedanya? Ketika saya mencuri, saya curi motor. Setelah itu saya jual motor itu, uangnya ada, saya bagi ke Abang. Abang menikmati hasil curian itu. Ketika saya ditangkap, Abang ditangkap tidak? Harusnya tidak lah Bang. Harusnya tidak bagaimana? Coba Abang suruh. Kamu mencuri Abang. Aku hanya menikmati. Iya Bang. Barang siapa yang menginginkan kematianku, maka sibilislah bapakmu. Berarti orang kan sudah jelas, berarti orang yang menikmati kematian Yesus berarti iblislah bapaknya. Selesai Bang. Selesai kita diskusi. Masya Allah. Makanya dia itu patut dimuliakan Bang. Ketika Islam mengatakan, ketika Kristen saling berpumpang-pumpang, yang satu mengatakan itu dia dibunuh itu karena kehendak bapaknya, yang satu mengatakan dia disalibkan itu kehendak iblis. Akhirnya pumpang-pumpang, datanglah Islam. Sadar kalian berdua, wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Dia itu manusia yang mulia. Ibrani 5:7. Dia berdoa kepada Bapa. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratapan tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Bagaimana orang yang berdoa kepada Sang Maha Kuasa dan doanya telah didengar, tiba-tiba metong. Iya. Coba berpikir, buka logika Anda. Agama harus selaras dengan akal, jangan agama mematikan akal. Harusnya seperti itu Bang. Ya harus seperti itu. Makanya di dalam Bible itu Yesus mengatakan apa? Jika roh penghibur itu datang, dia akan memuliakan aku. Karena dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan daripada Bapa yang mengutus dia. Di dalam Al-Quran Nabi Muhammad berkata-kata bukan dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Paulus punya pengikut Kristen, Nabi Muhammad punya pengikut Islam. Antara pengikut Nabi Muhammad dengan pengikut Paulus, siapa yang memuliakan Yesus?
Kristen bang. Kristen memuliakan Yesus. Iya. Yang terkutuk dan tergantung di tiang salib itu namanya siapa? Orang yang berbuat dosa. Berat memang. Berat. Galatia 3:13 itu dirujukan kepada siapa? Jujurlah. Oh yang disalib itu Yesus. Ya Yesus. Yesus. Kutuk itu mulia atau hina? Kutuk. Ya, kutuk ya, berarti hina lah bang. Memang berat bang, memang berat kalau mau kaji itu bang. Ya semoga abang bisa tapi memang mendapat hidayah. Ya, silakan. memang terbalik bang. Jadi di dalam pemahaman Kristen itu kebaikan, kejahatan bisa berubah jadi kebaikan. Padahal hal yang jahat difungsikan untuk hal yang baik tetap tidak baik, gitu loh. Maksudnya begini Pak Mosak. Kita ya itu tadi analogi yang seperti tadi kan, yang abang bilang, oh ada orang yang dia kerjanya narkoboy, duit banyak, lalu dia membagikan ke orang lain. Nah itu hal baik. Nah tapi kalau di dalam Islam tidak seperti itu. Memang dia baik tapi tidak benar. Nah berbeda kalau di dalam Islam, hal yang baik bisa berubah jadi tidak baik. Contoh, saya bekerja dengan keringat hasil keringat saya kan, lalu dapatlah saya uang. Lalu uang ini saya belanjakan ke tempat-tempat hal yang tidak baik. Jadi tidak baik. Hasil yang datangnya dari yang baik menjadi tidak baik. Nah kalau di abang tidak. Hal yang tidak baik bisa berubah jadi baik. Padahal hal yang dasarnya tidak baik, kesononya pasti sudah tidak baik. Gitu bang. Terbalik kalau di Kristen. Gitu bang. Paham tidak maksud saya bang? Paham tidak? Iya. Coba bang. Iya, kalau di Kristen kan begini, kutukan itu berubah menjadi berkah, ya kan? Padahal hal kutuk itu hal sudah tidak baik, mau dibagaimanapun juga tetap dia tidak baik karena dari hasil yang tidak baik. Nah, ketika hasil curian, nah lalu kita bagi-bagikan ke orang lain. Ini di dalam Islam tidak benar, baik tapi tidak benar. Gitu. Kalau dalam Islam dia hasil yang baik dia bisa berubah menjadi tidak baik. Tapi kalau hasil dari yang tidak baik tidak bisa dia berubah jadi baik. Gitu bang. Gitu bang. Ya semoga abang mendapat hidayah. Nah itu bang, saya masih bingung bang. Yesus mati di kayu salib itu apa tujuannya bang? Untuk menebus dosa. Oke. Bagaimana dengan Markus 9 nomor 6? Yesus mengatakan orang-orang itu bahwa dosamu telah diampuni. Kalau Yesus dalam keadaan hidup saja mengatakan bahwa dosamu telah diampuni, dosanya telah diampuni, kenapa harus dia susah payah untuk mati di kayu salib? Kalau dia bisa berucap dosanya telah diampuni. Coba, buat apa di kayu salib itu? Bahkan setelah kalau sudah ditebus dosanya itu, buat apa lagi abang harus berbuat baik kan? Bebas saja, karena dosa sudah diampuni kok. Itu berpikir yang rasio. Coba abang kaji Bible, bacalah perkataan-perkataan Yesus itu. Sama, ketika seseorang itu datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, perbuatan apa yang harus kami lakukan agar kami memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taatilah perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Dengarkan anaknya. Apa yang harus kalian dengarkan dari anaknya Yesus itu? Perkataan Yesus itu. Apa perkataan Yesus itu? Sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Gitu. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengatakan, aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Terus bagaimana dengan kalian di Kristen di Indonesia ini? Jangankan sedikit doa, ampas doa tidak dapat itu. Yesus mengatakan sendiri kok. Coba. Tapi Yesus kan tidak pernah menyebut Allah SWT bang. Dia selalu Kenapa? Tapi Yesus Kristus sendiri tidak pernah bilang Allah gitu. Dia selalu bilang Allah Bapa di surganya dibilangnya bang. Makanya itu kami ikuti. Bapak, iya tapi Bapak berarti Bapak yang di surga yang Tuhan kan? Bukan Iya. Yesus kan? Nah coba saya tanya sama Mosak. Mosak meyakini Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan Juru Selamat bang. Tuhan Juru Selamat.
Iya. Bagaimana bisa begitu? Nggak ada itu bang. Coba bukalah wawasan abang, teruslah cari kebenaran bang. Cari kebenaran dengan baik bang. Insya Allah abang bisa mendapat kebenaran bang. Karena di luar Islam itu tidak selamat. Itu bang. Ya. Kalau abang mau cari kebenaran, abang buka hati abang dengan baik-baik bang. Ya. Silakan Papi Gembala, mungkin ada Ustadz nyamar ini. Iya. Seru juga ini Ustadz ini datang. Jadi juru selamat itu bang, sebenarnya kalau kita berbicara juru selamat, yang paling utama juru selamat itu bang diri kita sendiri bang. Ya, diri kita sendiri mau selamat atau tidak, berarti kita sendiri yang sebagai juru selamat atas diri kita bang. Itu pertama. Nah tentang juru selamat yang dimaksud itu adalah orang-orang yang membimbing kita kepada jalan yang benar. Gitu, makanya Yesus berkata, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kuterima. Agar mereka benar percaya bahwa aku datang daripadamu dan engkaulah yang mengutus aku. Nah inilah yang dimaksud jalan yang benar ini, firman itu. Makanya dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jalan itu apa itu? Nah tadi ikuti perintahnya dan dengarkanlah dia. Itu Pak jalan yang benar. Gitu bang. Jadi sebesar apapun orang memaksa kita, oh kau begini, kau begini. Kalau kita sendiri yang gak mau selamat ya, berarti tidak ada juru selamat. Gitu bang. Memaknai seperti itu ya. Simple itu bang. Iya, Jangan kalau abang baca di Bibel abang itu di apa? Yohanes 3 Yohanes 3:42 itu Yohanes 3:42 kalau tidak salah itu. Di situ dikatakan kan, siapa saja yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan roh ke dalamnya. Jadi seluruh utusan Allah itu adalah jalan dan keselamatan hidup. Pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Bukan hanya Yesus saja bang. Kalau kita hidup di zamannya Nabi Musa bang, maka kita harus mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Begitu. Kalau kita hidup di zamannya Nabi Abraham, maka kita harus mengikuti Abraham. Karena Abraham adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Iya, betul. Iya, kalau kita Gitu, hidup di Bang. zaman Yesus, maka Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Begitu. Tapi bang, kita kaji di Kisah Para Rasul 13:23, di situ sudah jelas seperti yang dijanjikan oleh Elohim, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi orang Israel. Pertanyaannya, abang ini orang Israel atau bukan? Orang Kristen bang. Bukan masalah, di situ tidak ada orang Kristen. Seorang juru selamat seperti yang dijanjikan oleh Elohim, seorang juru selamat akan dibangkitkan bagi orang Israel. Anda orang Israel atau bukan? Kalau Anda bukan orang Israel tetapi mengatakan Israel rohani, baca Wahyu 3:9. Ada sekelompok jemaah yang mengaku dirinya orang Yahudi tetapi ternyata bukan, maka itu jemaah sibilis. Itu kitab Anda menyinggung Anda loh. Karena Jadi gini bang. Yesus itu adalah diutus untuk Bani Israel, sementara Nabi Muhammad wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semua. Iya, Makanya iya. zaman-zaman dulu itu belum ada agama. Tapi gini kan bang. Karena ada tertulis dalam kitab itu, baptislah seluruh bangsa atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya. Ya, dikaji bang. Menurut Pastor Rita Wahyu dalam Biblika Sarapan Pagi itu mengatakan itu ayat tambahan. Kita kan cerdas. Bahkan ketika mereka mau mengabarkan Injil keluar ke Asia saja dicekal oleh Roh Kudus. Ada di Kisah Para Rasul itu. Ada, coba dibaca itu. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Yesus mengatakan guguk. Coba, apakah Anda mau dibilang guguk? Iya. Dan itu jelas Nah, itu tertulis. itu jelas tertulis. Kan bang. Tapi Iya. yang jadi pertanyaan, Muhammad diutus untuk siapa bang? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus Nabi Muhammad selain untuk rahmat alam semesta ini.
Abang hidup di alam mana bang? Alam dunia kan? Iya. Nah itu. Kalau abang tidak mau bahwa Nabi Muhammad diutus untuk rahmat alam semesta ini, abang cari alam lain, hidup di alam lain. Gak gampang kok itu bang. Pastor. Kejang-kejang dia. Kejang-kejang. Sabar. Enggak, maksud saya enggak. Maksud Abang saya gini. salah. Turunkan ini, bikin dari Iya, tadi bikin udah. ribut ya. Apa ini? Sabar, turun dulu ya. Itu anggotanya Living itu, anggotanya Living. Aku mau Anggotanya bertanya, Living aku itu. mau belajar. Anggotanya Living itu. Jadi lupa aku apa mau kutanyakan tadi karena emosi nengok siapa itu? Siapa itu? Anggotanya Living itu. Lupa aku apa mau kutanyakan. Ini. Ada nggak dalilnya di Al-Quran itu bang bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh bangsa? Mute. Itu rahmat alam semesta itu bukan berarti cuma bangsa bang. Berarti lebih daripada bangsa itu kan rahmat alam semesta. Masa abang tanya pula di mana lagi dia punya apa bangsa-bangsa? Tidak ada. Bahkan kalau abang kaji yang di Bible itu baptislah mereka dalam nama apa pergilah ke seluruh apa bangsa muridku. Berarti cuma bangsa-bangsa murid Yesus. 12 Bukan suku seluruh bangsa. bangsa begini. 12 suku juga. bangsa kan? Berarti Iya, cuma kalau- murid-murid kalau Yesus. Ya kalau dipikir secara logika memang iya. Pergilah Ya ke itu. seluruh bangsa. Sementara murid Yesus hanya orang Yahudi itu semuanya. Kan? Iya. Nah itu. Kalau dipikirkan secara logika memang iya. Sementara saya orang Batak bukan orang Yahudi awak ya kan orang Iya, Batak, jadi awak. jadi saya masuk sedikit. Kalau Iya, masuk, itu masuk. untuk seluruh bangsa, terus kemudian pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh dunia katanya kan. Nanti dia tabrakan dengan dalil-dalil yang tadi, termasuk juga Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel." Nanti dia tabrakan itu ayat, Pak Musa. Iya, baru di sini Betul saya tidak? paham itu. Baru di sini Iya. masuk logika aku itu bang. Kalau dari kemarin karena Yesus bilang pergilah ke seluruh bangsa dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra Kudus. Iya. Begitu, Bang. Ya wajar dong. Saya juga berhak dong menerima berkat kan begitu. Padahal bangsa muridku rupanya. Bangsa demikian, ya. muridku. Gitu. Berarti bagusan awak jadi parmalin rupanya ya. Jangan Bang. Jangan. Padahal itunya agama nenek moyang saya. Iya. Parmalin. Jangan Bang. jangan. Saya tinggalkan Itu ajaran keyakinan nenek moyang saya ya. Abang itu kalau masuk ke situ di dalam Islam itu orang-orang yang belum tahu tentang kebenaran Islam boleh, tetapi abang ini sudah tahu bang. Jadi di dalam Islam itu ada orang-orang yang nanti akan dihakimi berbeda, termasuk nenek moyang kita dulu kan belum datang Islam nih. Mereka itu kan orang-orang yang masuk ke dalam orang-orang fatrah. Jadi tidak bisa disalahkan, gitu loh. Itu letak keadilan Tuhan, bang. Nah, di dalam Islam seperti ini kan, ada orang-orang yang tidak sampai ajaran Islam. Contoh yang di pelosok mana, di bumi ujung mana sana kan, mereka itu tidak bisa dihakimi karena tidak tahu kan. Nanti dia akan diuji di akhirat, bang. Jadi ada 3 golongan, orang kafir, Muslim dan orang-orang yang fatrah, orang yang tidak tahu, belum tahu ajaran itu, ajaran Islam, dia sudah meninggal. Gitu, nggak bisa dia dihakimi bang, karena dia tidak tahu kan, bagaimana mau dihakimi orang gak ada hukum? Iya betul. Itu realitasnya. Itu kalau di Kristen nggak bisa menjelaskan itu bang. Bagaimana pemahamannya di Kristen kalau orang yang tidak tahu tentang Kristen? Mau kemana dia? Kalau di Islam sudah dijelaskan, gitu bang. Semua detail bang di Islam semua, nggak ada yang tidak. Padahal di orang Batak juga adanya nabinya. Mending awak dari dulu mengikuti nabi orang Batak ya, bang, ya. Nggak bisa lagi bang, karena abang sudah tahu tentang Islam. Nah kalau abang tidak terima, aduh, neraka kekal bang. Satu-satunya Nah, ini dosa yang, contoh. ya silakan.
Mana? Nah ini contoh bang, kita coba buka ya. Nah ini, ketika abang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa dan baptislah mereka, di sini yang saya bilang tadi nih. Coba kita pelan-pelan ya, nanti mungkin abang bisa sanggah. Nah ini di sini, di ini bang ya, di Matius 9 nomor 5 ya. Manakala lebih mudah mengatakan, bukan ini, sabar bentar. Mana tadi ya, saya sudah buka. Nah ini, sabar, di kisah para di sini bang, tadi saya buka. Ini ada beberapa ayat yang saya prioritaskan. Nah ini, kan, celakalah kamu ahli-ahli Taurat yang yang mengarungi lautan kan, memberitakan Injil sampai melewati lautan itu, berlayar kan? Iya. Nah di sini, coba abang cek di situ nanti di Matius 23:15. Siapa yang keluar sampai menyeberangi lautan untuk memberitakan Injil? Ya Paulus, dijelaskan di Kisah Para Rasul. Sementara Yesus mengutus murid-muridnya, apa kata Yesus mengutus murid-muridnya? Jangan keluar nih. Ke-12 murid diutus oleh Yesus, ia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Karena Yesus tahu dia diutus hanya untuk Bani Israel. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang. Maksudnya orang Israel yang ada di luar Itu. bang. Nah, disuruh masuk kembali ke kandang. Karena Yesus berkata, aku mengenal dombaku, dombaku juga mengenal aku. Begitu. Iya. Nah pertanyaannya, apakah Kristen ini dikenal oleh Yesus? Tidak. Tidak bang. Jadi Gitu. maksudnya itu bang, bukan kenal apa? Aku mengenal dombaku karena apa katanya tadi bang? Gimana bang? Aku mengenal dombaku karena dombaku Apa tadi mengenal bang bilang? aku. Aku mengenal dombaku karena dombaku mengenal aku, kan gitu tadi abang bilang. Iya. Nah, bukankah artinya itu Yesus mengenal aku karena aku mengenal Yesus, begitu? Bukan itu? Bukan. 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 Aku mengenal dombaku. Ya kan, berarti Yesus ini mengenal domba-dombanya, yaitu Bani Israel, 12 suku itu. Orang Israel. Orang suku Israel itu ya? Ya, lalu dombaku mengenal aku. Jadi domba-domba itu yang dimaksud itu, domba itu sebenarnya merujuk kepada orang-orang Israel, pengikut orang-orang yang tersesat gitu loh. Dia keluar dari jalur Torah, disuruh masuk kembali. Gitu bang. Nah kalau untuk seluruh alam tabrakan dengan ayat-ayat yang lain gitu bang. Berarti selama ini hanya doktrin itu bang ya? Memang doktrin bang. Mana pernah dijelaskan di gereja seperti ini? Tidak pernah bang. Nggak pernah. Makanya itu diutuslah saya sama Papi Gembala kan, untuk memberitakan Injil yang sebenarnya. Jadi begitu bang, di dalam Bible abang dikatakan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, kan? Nah di dalam Al-Quran dikatakan, wal takum minkum ummatu yadu'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hendaklah ada satu kelompok yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Itu kemungkaran yang paling terbesar itu bang, menduakan Tuhan. Begitu. Di Bible itu terkadang kalau kita diskusi sama orang-orang Tritunggal, biasa mereka bawa 1 Yohanes 5 nomor 7 itu. Ada 3 yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu satu. Ketika 3 menjadi satu itu namanya satu kesatuan. Tuhan yang benar kata Yesus satu-satunya. Satu kesatuan dan satu-satunya itu berbeda. Tapi bisa ternyata, dibuka. Tapi bisa dibuka kenapa? juga Pastor Loading yang 1 Yohanes 5:7 itu. Coba buka di tafsirannya bang. Biar Ketika Bapak kita lihat. buka di tafsiran, Coba lihat, Bang. itu ayat palsu, ayat sisipan. Ini ya, saya buka ya. Ini literasi dari Kristen sendiri bang ya. Nah ini dalil yang buat doktrin ini. Inilah yang membuat doktrin bang. Padahal ayat palsu. Ini yang dibuat doktrin bang. Bahaya. Saya buka ya. Ini bahaya bang.
Nih saya tampilkan ya. Tak. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu adalah satu. Kalau kita buka bang, di catatan sini di apa tafsirannya ini Yerusalem ini bang. Nah di sini dikatakan apa? Bagian ayat ini tidak dapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan yang kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggiran halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Lawan tidak asli itu apa bang? Asli. Lawan tidak asli. Sinonimnya, persamaannya. Ya. Persamaannya tidak asli, Pak. Palsu. Palsu. Dah, berarti di sini ada 3 yang bersaksi di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu palsu. Adalah palsu. Mau gimana lagi bang? Kan terima. Coba. Logika yang simpel kan abang harus pakai logika coba. Ini baru satu Bapak, bang. iya apalagi banyak sekali bang kalau kita mau Banyak kaji. bang. Tapi janganlah kita ke situ bang. Nah itu bang, kan? Itu palsu karena ada 3 yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu satu. Ketika 3 menjadi satu itu namanya satu kesatuan. Sementara Yohanes 17:3 Yesus mengatakan Tuhan yang benar itu satu-satunya. Bapak gereja menambahkan ayat itu mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu satu kesatuan. Yesus mengatakan yang benar itu satu-satunya. Berarti kita mau ikut perkataan siapa? Perkataan Yesus apa perkataan bapak-bapak gereja? Atau perkataan doktrin? Tapi bagus itu ayat itu ya Pastor Rodi kan. Ada 3 yang bersaksi di sorga, yaitu apa tadi? Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah palsu. Palsu. Bagaimana Anda mau meyakini? Jadi benar kata Al-Quran ya, mereka suka menambah-nambah ya. Sampai sekarang loh itu Pak Mosak. Dirubah terus itu Bible. Diubah-ubah terus, ditambah, diubah. Aduh. Ya, silakan bertanya lagi apa yang mau ditanyakan. Tanya sampai Anda bisa syahadat, silakan, insya Allah Allah berikan hidayah. Tanyalah. Apalagi mau Anda tanyakan? Pak Mosak ini kan sebagai ini Pak ya, ada anak, ada istri Pak ya. Jadi kalau kita Pak Mosak ya, ini kita saling mengingatkan Pak ya, sesama anak bangsa ya. Saya juga sudah menganggap Pak Mosak ini ya, boleh saya kata sohib lah ya. Saling mengingatkan Pak. Kita ini kan sebagai driver, sebagai supir Pak. Ketika kita salah memilih jalan, penumpang di belakang kita ini, aduh, kasihan Pak, anak, istri, ya kan, keluarga terdekat, begitu Bangku. Semuanya pasti ditumpuannya ke kepala keluarganya itu Bang. Oke. Bukannya saya sebagai seorang Islam Pak ya, saya terakhir, tapi saya belajar Pak tentang kebenaran. Saya kaji Bible itu, oh begini sama sebenarnya ini barang ini. Gitu Pak, kalau kita mau jujur baca Bible itu Bang, lepas doktrin. Kalau Islam nggak doktrin dia, apa yang ada di tulisan itu yang kita ikuti. Gitu. Kalau doktrin nggak tertulis yang diimani. Gitu Bang. Oke, pertanyaan saya selanjutnya Bang. Ini mungkin agak Jangan dulu menangis bang, sabar dulu, simpang air matanya Iya. waktu syahadat. Jangan dulu menangis, santai-santai dulu. Simpang air matanya dulu waktu mau syahadat, baru abang menangis. Nah, untuk sekarang jangan dulu menangis. Soalnya nanti saya menangis lagi bang. siap. Saya ini walaupun Ya, siap, kelihatan Terima seperti kasih, Bang. rambut, tetapi hati saya Cinderella loh. Ya, Iya. Rinto Harahap. Jadi dalam apa Islam Muhammad membawa agama Islam ya Bang ya. Jadi menurut Abang, mungkin ini agak aneh ini pertanyaan ini Bang.
Martin Luther juga membawa Protestan, agama Protestan. Apa perbedaan Martin Luther dengan Muhammad, Bang? Martin Luther kalau hidup dengan zaman saya tunjuk dia itu. Kenapa kok sampai Luther? Saya paling tidak suka dengan nama itu, Bang, demi Allah. Martin Luther. Apa Martin Luther itu? Karena maksud saya karena sama-sama membawa agama orang itu, Bang. Martin Luther juga bawa agama Protestan. Mana ada, Bang? Nabi Tidak ada, Muhammad Bang. juga bawa Yang agama pertama Islam, kaji Bang. begini, Bang. Agama itu, Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Betul tidak, Bang? Ya, itu Kristen itu hanya Katolik, Bang. Tapi Protestan. Iya, Saya tanya, Bang. iya. Bukan Kristen, Bang. Iya, Protestan. ini abang tahu dulu bahwa Kristen itu bukanlah agama. Karena zaman dulu tidak ada agama, Bang. Agama Iya, itu iya. dari suku-suku Nasrani dari Nazaret. Kan? Kristen ini Iya. dibentuk nanti di Antioquia, kan? Iya. Begitu, karena agama ini tidak agama kacau. Berarti orang itu beragama tidak kacau. Nah sekarang Kristen kan kacau. Barusan Edi sama Pak Bom berkelahi. Coba. Agama Boleh. itu yang diturunkan oleh Allah. Silakan masuk, Papi. Iya. Jadi saya kasih izin sedikit Pastor Loring ya. Ini saya selalu Bang, saya selalu menyampaikan itu, Bang, selalu dengan gambar ya supaya gampang kita pahami. Contoh coba seperti ini, Bang. Coba Pastor Loring silakan, Pak. Coba kebenaran Al-Qur'an ini Al-Maidah 14. Iya, Papi lanjut dulu. Saya dipanggil istri bentar. Oke. Ini Coba raja di kita atas lihat, raja Pak. panggil. Siap. Ini Al-Maidah 14, Pak. Ini maha benar Allah, Pak, dengan segala firman-Nya ya. Coba kita baca terjemahannya aja, Pak ya. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani ya, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan, sabar dulu ya, sebagian pesan yang telah kami berikan kepada mereka, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Ini Pak ya, ini bayangkan ini Al-Maidah ini, Pak. Sabar lagi tertutup ya. Permusuhan di antara mereka hingga hari kiamat, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Nah, pertanyaan saya, Pak, sampai saat ini kan teman-teman Kristen ini kan saling dugdak, buktinya aja Pak Mozak aja dengan Living, belum nanti dengan Marsion, belum nanti dengan ini, belum itu. Ini Al-Maidah 14 dahsyat ini, Pak. Ini coba, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makanya Kristen itu, Pak, dia sampai akhir kiamat itu, Pak, akan terpecah terus. Sampai sekarang udah 60.000 denom lebih di dunia, Pak. Berbeda konsep ketuhanan. Makanya saya tanyakan, Bang. Iya. Apa perbedaan Nabi Muhammad sama Martin Luther itu? Makanya saya bilang sama-sama pembawa agama, cuman kalau di Nabi Muhammad kan bawa bukan, Bang. agama Bukan. Islam, kalau Martin Bukan Luther agama, bawa agama Bang. Protestan. Bukan agama sekte, Bang. Jadi Martin Luther itu kan dia memprotes tentang Katolik itu kan, ada beberapa sakramen yang dia tidak sepakati. Nah, apakah seperti itu? Sementara di dalam Bible sendiri jangan mengurangi dan jangan menambahi kan? Firman Tuhan kalau Iya, betul, tidak ada mau itu, dikatakan iya. pendusta, betul ya? Iya, Nah, Protestan kemudian mengurangi, Bang. Apa kapasitas Martin Luther bisa mengurangi? Ya kan, dari 73 jadi 66, ya kan? 66, iya, Bang. 66 kan berarti ada 7. Nah, yang 7 ini firman Tuhan atau bukan? Iya. Nah, itu pertanyaannya. Ini baru dari Katolik ke Protestan, Bang ya. Oke, dari Katolik ke sebelumnya apa? Ortodok, ya. Ortodok Timur, Ortodok Barat. Ada 78 kitab. Ada 78 kitab. Nah, lalu kemana sisanya? Yang dikurangi oleh Katolik. Nah, terus naik lagi ke atasnya. 80 sekian. Kemana sisanya? Nah, inilah. Jadi kayak semacam bercandaan gitu loh. Kalau Al-Quran itu, Bang, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahi. Makanya Allah menjaga itu firman-Nya, satu-satunya buku yang bisa dihafal itu ya Al-Quran itu. Mana bisa, Bang?
Yang buku lain. Bible itu bang, satu lembar aja, ada nggak yang bisa hafal? Nggak bisa bang, karena berubah-ubah. Kalau Al-Quran itu ya nggak bisa. Makanya satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah yaitu Al-Quran. Usia 7 tahun, orang buta aja bisa hafal. Orang buta bang, bayangkan itu. Apakah kita masih meragukan tentang firman Allah? Coba. Kalau bukan dari Allah Pak, nggak akan mungkin itu bisa. Gitu Pak. Iya, betul. Iya, ini aja nih Al-Maidah Pak. Coba direnungkan ini. Surah Al-Maidah 14 ini. Sampai sekarang Pak. Coba lihat, mulai dari protes, terpecah lagi, lari ke Advent, lari ke sini, lari ke sono, lari ke sini, lari ke sono lagi. Berbeda-beda. Tuhannya sama. Iya betul Betul Bang. enggak? Iya. Bahkan bisa pendapat yang berbeda pula. Katanya satu agama tapi pendapatnya berbeda begitu Bang. Iya, Kok bisa karena begitu, memang Bible, gitu? iya memang begitu Bang. Karena Bible itu dipelajari oleh orang-orang STT itu, sarjana teologi, dibaca aja cuman silahkan menafsirkan sendiri. Jadi terserah dia, gitu loh. Akhirnya timbullah Yesus adalah Bapa, Yesus adalah, ada juga yang meyakini Yesus itu Gabriel, karena yang mendatangi Maria itu Gabriel. Itu macam-macam Bang. Karena ini tulisan manusia. Terserah mau dirubah-ubah. Ada juga yang nggak make kayak Marcion, nggak ada kitabnya itu, terserah dia. Gimana itu Bang? Jadi kayak bercandaan gitu Bang. Bercanda saya bilang. Gitu Bang, itu untuk bahan perenungan Bang. Kalau di dalam Islam kita nggak bisa Bang, kita nggak bisa asumsi. Gitu, makanya saya hati-hati ya Bang Bu ya. Ada yang bertanya tentang hadis, mendingan kau tanyalah sana ahlinya. Ya kan, karena dalam Bang, dalam ilmu, nggak boleh. Kita salah saja memberikan orang lain tersesat, matilah kita Bang. Akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti itu Bang. Begitu di dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bang. Jadi untuk bahan perenungan aja Bang ya, bahan perenungan gitu Bang ya. Itulah tadi yang saya bilang Bang, salah kita memilih jalan Bang sebagai kepala keluarga. Aduh, anak istri masuk semua Bang. Nggak ada ampun Bang. Makanya di dalam Islam orang-orang yang dimuliakan itulah orang yang mu'alaf itu Bang. Karena berat memang Bang. Berat itu mengubah doktrin. Makanya Allah memberikan dispensasi kepada orang-orang yang mu'alaf itu disucikan dia, kembali terlahir seperti bayi. Dia dihapuskan semua dosa-dosanya, tetapi amalnya, perbuatan baiknya itu tetap berjalan. Dia mulai start dari nol, bayangkan Bang. Sebenarnya saya cemburu sebenarnya Pastor Luring dengan teman-teman yang sudah mu'alaf. Nah kita ini dari nol dihitung ya kan. Tapi kalau kata Pak Mosak ini ya pada saat sumpama insya Allah besok atau malam ini sebelum ajal menjemput, ucapkan aja dulu Bang, ucapkan. Gitu Bang, ucapkan aja. Wallahualam bishawab. Abang start dari nol. Nah tinggal pelajari kesananya, perbuat baik sesama manusia, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan sama. Di dalam Bible juga begitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, seluruh jiwa ragamu dan akal budimu. Hukum pertama. Hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia. Ya kan? Dalam Islam begitu juga. Hablum minallah. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu. Hukum keduanya, perbaiki hubunganmu dengan manusia. Selaras. Betul ya Pak Soloring ya? Gitu. Cuman di Islam yang beratnya itu kalau berdosa sesama manusia. Wah itu berat ya. Berat itu. Kalau kepada Allah gampang. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau manusia tidak. Gitu Bang Mosak. Ya mudah-mudahan lah Pak ya. Pak Mosak nanti ya sekali-kali bikin kopi. Tapi gulanya jangan banyak ya. Nanti manis kayak saya. Ambil beli rokok sebungkus merenung di belakang Pak. Hidup ini aduh ngeri Pak. Ngeri ya, Pak betul Pak. Makanya kan Bang gini, saya anggaplah dulu orang abang ini sebagai wasit lah dulu antara Katolik dengan Protestan ini. Nggak bakal Bang, nggak bakal bisa. Karena gini Bang, Katolik bilang
Protestan itu bidat. Protestan bilang Katolik itu pagan. Jadi padahal kita ini Katolik sama Protestan maksud saya sama-sama meyakini satu tubuh gitu. Iya. Yaitu Yesus Kristus dan kitabnya Bingung juga kan? Sama. makanya terjadi kebingungan. Makanya saya bilang orang abang lah dulu wasitnya dulu di sini gitu. Nggak bisa bang, karena Al-Maidah bisa, ini ya. sudah dinyatakan ini bang. Ini Quran surah Al-Maidah ini. Iya ya. Ini Maka ini kami kuncinya. timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Iya. Dan Bayangkan. telah Allah memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya kan? Itu. Buktinya sekarang bang. Dari sejak berdirinya Kristen itu bang. Terpecah terus sampai kalau kita lihat sejarahnya Katolik itu bang. Korban manusia, pembantaian, turun lagi masuk perang salib. Apa itu? Karena ya begitu. Itu bang, sampai sekarang loh bang. Ya ini sudah di depan mata sih sebenarnya kebenaran. Tinggal dijemput aja Pak Masa ya. Pelan-pelan. Gitu. Nah nanti kalau memang Pak Mosak ini betul-betul mau nanti saya kalau memang ini bisa kok saya bawa Pak Mosak kirim alamat, nanti mungkin ada teman-teman di bawah yang pengen ngirimin Sirah Nabawiyah ya. Boleh kalau nggak tahu, karena Sirah Nabawiyah ada juga yang palsu itu bang, banyak yang diedit gitu loh. Nah gitu. Kalau saya sih temen paling satu calling aja saya di bawah. Ada nggak yang mau ngirimin Pak Mosak gitu kan? Pasti ada di bawah. Pasti. Kalau Islam itu gitu bang. Kalau ilmu, ayo. Kira-kira ada nggak teman-teman di bawah kalau Pak Mosak minta kirimin ini Sirah Nabawiyah teman-teman? Ada nggak yang mau ngirimin? Coba ketik dong. Ada nggak kira-kira teman-teman? Tuh, Agus siap, ada siap tuh. Bayangin Pak, Islam itu. Kalau ilmu Pak, siap, oke tuh. Bayangin Pak. Satu komando bang, kalau Islam dia. Kalau tentang ilmu, ya kan? Kalau tentang dunia, wah masing-masing lah ya. Gitu bang. Berarti Islam seluruh dunia itu satu dia bang ya? Ya satu dia, lah. nggak ada perbedaan. Satu komando. Satu Nah, bang. Masuk Pak Saluding. Inna wal mu'minuna Pemimpinnya ikhwah. itu bang? Begini bang. Pemimpinnya itu ada. Islam itu inna wal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama muslim adalah saudara. Watasibu bi abilillahi jami'a wa tafarraqu. Saling berpegang teguhlah kamu dalam satu tali agama Allah dan jangan kamu saling cerai-berai. Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah bersama jamaah. Kenapa dinding ini kuat bang? Karena dicampur semen, batu, pasir sama besi. Kalau ini sudah bersatu bang, kuat. Kita mau buat gedung sebesar apapun bisa. Tetapi kalau ini mereka berpisah, hancur. Tidak bisa, tidak kuat itu. Makanya kenapa Kristen itu lemah? Karena tidak bersatu. Kalau Islam bagaikan satu tubuh, ketika tangan sakit maka semuanya sakit. Makanya Islam itu ketika sholat itu lihat persatuan itu. Itu tanda bukti Islam itu persatuan itu waktu sholat itu. Ketika imam di depan Allahu Akbar, mau di belakang jenderal presiden atau siapa, di belakang presiden yang jenderal, tetapi imam di muka situ walaupun pengemis, ketika dia belum sujud di belakang belum bisa sujud bang. Begitu. Jadi satu komando Islam itu. Kita bukan orang Ternate, kita bukan orang Makassar, kita bukan orang Jakarta, kita bukan orang Bandung, tetapi kita umat baginda Rasulullah Muhammad. Ini sama Pak Bombong. Tadi malam Pak Mosak kalau mau lihat teman-teman Kristen berantem nanti di komalnya Bang Inspirasi. Nah, di situ mau campur di situ Bang. Semalam itu tiga kubu hampir tawuran. Untung tim keamanan saya sama Papi Gembala kita cepat bergerak itu. Hanya yang sangat kabur. Semalam itu. Kalau kita biarkan terbakar komanya Bang Inspirasi itu. Sudah mau lempar-lemparan batu itu. Nah, itu. Coba yang satu bilang karya Bapak, yang satu bilang karya iblis, yang satu bilang nggak ada. Itu maunya Yesus.
Macam-macam. Nah, coba itu baru satu topik bang. Belum masuk Advent, belum masuk Sakti Yehova, belum masuk Oneness Tritunggal. Ini kalau bahas satu komal ini enggak kacau itu bang, kacau. Gitu bang. Ini sudah di depan mata sebenarnya Pak Mosak. Tinggal Pak Mosak aja melihat, oh ya memang seperti itu. Kalau Islam bang, dia tetap satu ketuhanannya, Allah. Nah kalau di dalam syariat memang ada berbeda gitu, tetapi syariat tuntunannya dia sama semua Allah. Gitu. Begitu. Gue masak saja semalam itu sudah mau tawuran itu. Gue masak sudah angkat batu itu, gue masak semalam itu. Yang pejabat-pejabat Tuhan itu. Ya, dilawan pula dia berhadapan dengan Yesus adalah Bapa. Bapa gendong Mama gendong Bapa itu. Dari Oneness. Datang pula Kristen yang dua Tuhan, Tuhan terlihat dan Tuhan tidak terlihat. Advent. Gue hampir tawuran itu, Advent itu. Untung saya sama tim keamanan Papi Gembala kita cepat siagap. Kalau tidak hancur itu tempat bang inspirasi itu. Sudah mulai start itu. Nggak tahu yang mau didengar. Bayangkan coba bang. Ini ada komentari dia bernarasi contohnya begini, seandainya komentari itu mencuri motor, ngamuklah komentari itu. Komentari itu kan Kristen terbalik. Iya, Kristen terbalik. Jadi Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Terbalik dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini sebenarnya bang, ini menandakan bang bahwa agama Kristen itu bukan agama dari Tuhan. Makanya setiap kalau kita tanya tentang ketuhanan itu berbeda-beda penjelasannya bang. Kristen kalau ada dua di atas komal, maka saya sama Papi Gembala jadi wasit. Contohnya tadi kan, yang naik tadi kan, hampir berkelahi kalian berdua itu. Anda sendiri yang suruh turunkan. Itu bukti yang nyata itu. Makanya Kristen kalau dua orang di komal itu kita Islam jadi wasit. Karena kenapa? Karena ajaran yang kalian anut itu bukan ajaran dari Tuhan, melainkan ajaran dari manusia. Sementara manusia ini tidak luput dari kesalahan. Kalau Islam beda, al-Islamu yalu wala yula alaihi inna dina indilal Islam. Tidak ada agama yang diridai oleh Allah kecuali agama Islam. Telah kusempurnakan Islam bagimu dan telah kuridoi Islam untukmu. Makanya ketika kita berselisih faham di luar Islam itu, ketika berselisih faham di luar, apa kata Allah? Kembalilah ke Al-Quran. Watasibu bi'abilillahi jami'a wa tafarraku. Saling berpegang teguhlah kamu dalam satu tali agama Allah dan jangan kamu saling cerai-berai. Kalau kita saling cerai-berai, maka Islam ini akan hancur. Maka Nabi mengatakan al-Islamu madu'un bil muslimin. Agama Islam ini dihancurkan hanya orang-orang muslim saja. Orang-orang muslim apa? Ada orang-orang yang dari luar itu mereka belajar agama Islam dengan niat untuk menghancurkan agama Islam. Tapi sulit. Intan surullah wa yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kaki kalian di hadapan musuh-musuh kalian. Jadi tidak bisa. Makanya Islam itu bersatu. Kalau ini bang, Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ini 5 nih. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Ini 5 nih. Kalau begini bang kuat ini. Coba kalau Isya, subuh, zuhur, asar tidak. Masa abang mau tumbuh orang begini? Patah jari-jari ini bang. Coba begini, tidak bisa itu bang. Makanya Islam itu kuat. Coba Tritunggal. Bapa, Firman dan Roh Kudus ini dua tidak dipakai. Coba. Ini lawan ini. Patah ini bang. Bengko-bengko jari bang. Walaupun Tuhan 3 tapi Islam patah ini bang. Itu. Jadi Islam itu bersatu bang. Kenapa gedung itu bisa kita bangun tinggi-tinggi? Karena bersatunya air, pasir, semen dan besi. Kalau masing-masing ego berpecah, air mengatakan, oh itu karena saya kamu kuat. Akhirnya besi keluar, semen keluar, hancur gedung itu bang. Begitu. Nah seperti abang sekarang kan, Advent mengatakan ini benar, kan? Protestan mengatakan ini benar, ini benar, ini benar. Akhirnya ketika kalian bertemu dalam satu komal, akhirnya komal kita itulah jadi wadah untuk kalian bertengkar. Nggak bisa kita diskusi. Makanya saya kalau setiap naik komal itu, kalau ada 2 oten di atas, pasti saya jadi wasit itu bang. Sulit saya diskusi bang. Kalau kita Islam itu menjunjung tinggi itu. Ketika Anda bertanya kepada saya,
Dan di komal, misalnya dalam satu komal kita bertemu, Anda bertanya kepada saya, tiba-tiba ada orang yang lebih faham daripada saya silakan tafadhol, silakan antum yang menjelaskan. Keilmuan antum lebih tinggi daripada saya. Nah, ketika dia menjelaskan, saya mengambil apa yang saya tidak tahu daripada dia, saya catat buat pembelajaran saya. Tapi kalau Kristen berbeda, ketika Islam bertanya kepada Kristen, walaupun ada pendeta di situ, apa kata Oten? Pak pendeta jangan jawab, biar saya yang jawab. Akhirnya jawabannya apa? Yohanes 1 nomor 1 pula. Habis rokok. Dari Marlboro yang besar sampai isep yang kecil ini bang. Gara-gara Yohanes 1 nomor 1 tuh. Makanya bang, jangan lama-lama bang. Rasulullah mengatakan ada 5 hal yang harus dipercepat-cepat. Yang pertama, ketika azan dikumandangkan cepat-cepatlah sholat. Ketika mayat dikuburkan ketika mayat siap dikuburkan maka cepat-cepat dikuburkan. Ketika anak gadis sudah mendapat jodohnya maka cepat-cepatlah dinikahkan. Dan kalau Anda sudah menemukan kebenaran maka cepat-cepatlah mengambil kebenaran itu. Insya Allah bang, asyhadu. Gara-gara firman itu bang. Gara-gara firman habis rokok bang. Gara-gara firman bang, isap tembakau saya. Ini pun tembakau habis bang. Gara-gara firman ini. Nggak selesai. Saya bang, gara-gara firman 2 motor hilang bang. 2 motor hilang. Dari rokok Marlboro sampai rokok yang nggak pakai ini sekarang pakai apa? Pakai matre, pakai apa? Pakai Semalam cukai. itu ini. Semalam ini habis firman. Firman yang kasih habis semalam. Sudah merokok. Ya Allah. Iya. Betul bang. Bayangin untung sekarang ada rokok yang nggak pakai cukai, agak murahan dikit, 22.000. Iya. Cuma nggak ada bang, mati kita melayani firman. Iya. Makanya semalam itu bang, ada yang menjelaskan firman itu, saya sambil begini, dia bilang, Pak Lodin jangan mengetik. Saya tidak mengetik HP, saya linting. Gara-gara firman itu. Tapi begitulah Islam bang ya. Infiru kifafa wasikola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berdakwalah kamu dalam keadaan ringan maupun berat, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan berat maupun ringan. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan diri, harta dan waktu. Jadi kita korbankan diri kita, harta kita, waktu kita. Kalau diri kita tidak mampu mengorbankan, maka kita korbankan harta kita. Kalau harta kita tidak mampu kita korbankan, maka kita korbankan diri kita. Begitu. Makanya dalam Quran surah At-Taubah ayat 24 kalau tidak salah itu dikatakan kul in kana aba'ukum wa abna'ukum dan seterusnya itu. Apakah kamu lebih mencintai bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, harta-harta kalian, perniagaan kalian dibanding Allah dan Rasulnya? Fatarabbasu, tunggulah keputusanku. Maksudnya ayat ini apa? Ayat ini perintah untuk menyampaikan kebenaran kepada kalian dalam keadaan ringan maupun berat. Nah contoh kalau ada kirim-kirim seperti ini ya itu berarti rizki kan? Islam itu tidak mudah menerima, tidak mudah menolak. Ya, Siapa tahu coba kita saya bisa kasih beli rokok komando. buat Ini, besok. di Islam ini begini Pak Mosad. Teman-teman masih ada nggak kopi? Pak Mosad minumnya kopi apa orange juice? Biasa ada yang kirim sekalian pabrik kopi bang. Biasa ada. Kopi sama rokok udah habis ini bang, makanya. Tuh lihat tuh. Ada nggak teman-teman yang bisa ke Pak Mosad ke Pak Mosad mungkin orange juice atau apa di follow. Ya kan? Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Itu Islam gitu Pak, satu komando dia. Masya Allah. Ini kan manis. Nah ini saya sudah tidak enak ini. Ini saya sudah tidak enak. Kalau ini sudah merajuk. Kayaknya orang itu bang. Iya, kayaknya merajuk. Sabar. Kebanyakan Ini kopi sudah merajuk. bukan Jawa ya kan bang. Iya. Jadi baca kewahyuan ini nanti agak lele tawa ya kan bang. Itu bang. Itulah di Islam begitu bang, indahnya Islam. Coba aja bang. Nah, saya mau tanya Pak Mosad, selama Anda di Komal, walaupun di Komal Kristen, pernah nggak kita berdiskusi serilek ini bang? Tidak. Nggak pernah. Jujur ya Pasti. bang. Gini bang, jujur aku bilang sama Iya. abang. Jangankan ngomong santai, tidak pernah. Malah yang dapat saya hujatan yang saya dapat walaupun Hujatan. sesama Iya, karena ego bang. Kristen contohnya. Betul, bang. Mau nggak saya kasih ayatnya bang? Ini, Apa itu, Bang? tapi ini saya pakai di Paulus ya, surat Paulus ya. Kalau abang Iya. punya Bible di situ bang.
Punya Bible gak Bang? Punya Bang. Coba Abang buka, saya kasih 3 dalil aja, 3 dalil. Nah kayak gini kan manis juga dikasih topi apa kan? Nah. Coba Abang buka, sudah ada Bible-nya Bang? Ada. Oke, coba dibuka Roma 1, 20 sampai 25 Bang, dibaca. Roma 1, 20 sampai 25. Iya. Oke. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah. Makasih Bang Hadi. Masya Allah. Yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Itu aja Pak. Udah koyak nih. Oke. Nggak bisa lagi selanjutnya Pak. Oke. Coba kita kaji ayat itu Pak ya. Di 23 mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan menggambarkan Tuhan itu seperti manusia dan makhluk, ya kan? Betul kan Pak? Ya betul Pak. Pertanyaan saya, siapa yang menyerupakan Tuhan itu seperti manusia Pak? Siapa yang menyerupakan Tuhan? Iya. Ajaran mana yang menggambarkan Tuhan itu seperti manusia? Betul? Kristen ya? Oke. Coba baca di 24-nya. Baca di 24-nya Pak. Udah. Ini gue kayak bisulan ya, kayak bisulan dua ini dia. Koyak Bang, nggak bisa nampak lagi. Dia nangis Bang, jadi air mata sudah banyak di mata. Nggak apa-apa. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman di bawah, beliau ini tidak mau open cam karena beliau lagi dicari-cari sama Wani sama Tritunggal ya, sama Protestan. Jadi enggak apa-apa, beliau mau belajar. Ya enggak apa-apa beliau. Coba saya buka Pak ya, di 24-nya ini Pak, inilah yang dimaksud orang-orang yang menuhankan hawa nafsu Bang. Itu sama di dalam Islam. Dikatakan di situ, sabar Pak ya, kita baca 24 ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Keinginan hati mereka akan kecemaran. Ini tentang orang-orang yang menuruti kehendak hatinya aja, bukan karena keinginan Allah. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Di sini sehingga mereka saling mencemarkan, saling menghujat, saling menyalahkan. Betul? 24. Nah, di 25 akibat daripada itu dijelaskan di 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah di sini Pak saya mau nanya, ya, ini jujur, Yesus itu manusia atau bukan Pak? Tuhan Pak. Tuhan dan Juru Selamat. Saya nanya, Yesus itu manusia atau bukan manusia Pak? Yesus itu manusia atau bukan manusia? Ya jujur. Bukan manusia. Baik. 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia adalah penyesat
dan antikristus 2 Yohanes 1 nomor 7. Ya, itu Pak. Nah, makanya dikatakan di sini